Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aisyah Julianti Hamta dan rekan saya Aji Putranto. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Jadi prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, perencanaan evaluasi, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pelaporan evaluasi. Dan yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, perencanaan evaluasi. Sebelum kita berbicara mengenai perencanaan evaluasi, kita perdalam lebih dahulu istilah rencana dan perencanaan. Kita pahami bahwa rencana adalah a detailed proposal for doing or achieving something. Artinya, suatu rancangan rinci untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Dalam hal ini, perencanaan berarti proses merencanakan sesuatu. Perencanaan menurut F. itu ada 3. Yang pertama, perencanaan merupakan sesuatu yang kita lakukan sebelum bertindak. Artinya adalah pembuatan keputusan yang sifatnya antisipatif. Yang kedua, perencanaan diperlukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah putusan yang saling berkaitan. Artinya suatu sistem keputusan. Yang ketiga, perencanaan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan keadaan di masa depan yang diinginkan dan tidak diharapkan muncul kecuali ada suatu tindakan yang dilakukan. Setelah kita mengenal konsep dan pengertian perencanaan, kita ulang sekilas mengenai konsep evaluasi itu sendiri. Dalam hal ini, evaluasi pendidikan biasanya dibagi menjadi 2 kategori umum. Yang pertama, evaluasi simulatif. Pasti evaluasi simulatif itu evaluasi pendidikan Jadi evaluasi simulatif itu evaluasi yang muncul pada beberapa titik akhir suatu proyek, program atau mata pelajaran yang dapat diidentifikasi. Contohnya, ujian tahunan dan penilaian kinerja guru dan penilaian program. Dan yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu sebaliknya, mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk itu dirancang. Evaluasi formatif biasanya digunakan untuk memperbaiki pengembangan dan dapat dikatakan sebagai evaluasi berkelanjutan yang mengiringi upaya pengembangan atau proses perubahan yang lebih besar. Evaluasi formatif sangat banyak digunakan. Contohnya, saat melakukan implementasi program atau sistem pelajaran baru. Melalui pengukuran formatif, guru dan administrator dapat memonitor kemajuan dari upaya implementasi. Pengukuran ini bermanfaat bagi para praktisi untuk mendeteksi dan memecahkan masalah sebelum masalah itu bertambah dan bisa tanpa kendali. Dan yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melakukan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes, contohnya tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun non-tes dalam pelaksanaan tes manapun. Non-tes tersebut akan berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan dan
Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan, atau bentuk titik tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses pengumpulan, manipulasi, dan pemrosesan data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara mengolah data. Bagaimana cara mengolah data? Cara mengolah data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif atau kuantifikasi data diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Sebenarnya ada 4 langkah pokok dalam mengolah data hasil evaluasi. Yang pertama, skor. Men-skor itu apa sih? Yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Dan yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berbentuk huruf atau angka. Yang keempat, melakukan analisis soal atau jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, difficulty index, dan daya pembeda. Jika data sudah, langkah selanjutnya yaitu menaksirkan data mampu memberikan makna. Langkah penafsiran data sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari pengolahan data itu sendiri, karena setelah mengolah data dengan sendirinya akan menampilkan hasil pengolahan itu adalah pernyataan mengenai hasil pengolahan data yang didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut normal. Ada 2 jenis penafsiran data, yaitu penafsiran kelompok dan individual. Penafsiran kelompok yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi yang meliputi prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap pendidik, dan materi yang diberikan dan distribusi nilai kelompok. Tujuannya adalah sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok, untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok, dan untuk menggandakan perbandingan antar kelompok. Yang kedua, penafsiran individual, yaitu penafsiran yang hanya dilakukan secara perseorangan, diantaranya bimbingan dan penyuluhan atau suatu klinis lainnya. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik atau readings. Yang kelima, pelaporan evaluasi. Laporan evaluasi pada umumnya melaporkan prestasi dan pencapaian hasil belajar. Laporan prestasi berisi informasi tentang nilai atau skor yang telah melampaui standar minimal. Sedangkan laporan pencapaian hasil belajar berisi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum menurut Mas Moody 2014. Baik laporan prestasi maupun laporan pencapaian hasil belajar saat ini menggunakan laporan yang menggunakan angka dan deskripsi. Laporan prestasi belajar hendaknya menyajikan prestasi belajar. Keenam, penggunaan hasil evaluasi. Bagian akhir dari prosedur evaluasi adalah penggunaan hasil evaluasi, yaitu adalah laporan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kesimpulannya, kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika sang evaluator
evaluator mengikuti prosedur dalam melaksanakan evaluasi. Prosedur di sini dimaksudkan sebagai langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam melaksanakan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri, banyak pandangan berkaitan dengan prosedur kegiatan evaluasi ini. Prosedur yang harus dilalui evaluator meliputi perencanaan evaluasi monitoring, pelaksanaan evaluasi, pengolahan data dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.